Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya dari Ibu sudah membagikan flyer yang sudah dibagikan, dan teman-teman juga sudah mendaftar ya. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mendaftar pada konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibda. Teman-teman bisa panggil saya Ibda. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok pada konseling kelompok pada hari ini seperti itu ya teman-teman. Mungkin sesuai dengan flyer yang dibagikan mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai insecure ya teman-teman. Seperti itu. Nah sebelumnya ada yang tahu mungkin insecure itu apa? Kurang percaya diri, ada lagi? Ragu-ragu pada diri sendiri, benar sekali ya teman-teman. Jadi di sini insecure itu adalah sebuah rasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri, merasa dirinya kurang terhadap orang lain dan tidak pede seperti itu ya. Nah, tujuan dari konseling kelompok kita pada hari ini yaitu untuk mengurangi rasa percaya
udah punya apa ya, udah ada yang jadi dokter, perawat, terus itu ada yang udah menjadi BUMN. Itu kayak aku merasa gimana ya, kayak belum jadi apa-apa, takutnya tuh nggak sesuai sama apa yang diimpikan gitu loh. Terus udah ngerasa minder duluan, soalnya juga udah ada saudara yang membanding-bandingin ini, jadi kayak yang ngerasa minder aja kayak gitu. Tapi kalau upayanya itu ya apa yang aku kerjakan sekarang itu kayak apa ya, misalnya ada tawaran ini, ya udah aku berusaha buat apa ya, mengambil kesempatan itu lah ibaratnya gitu. Jadi ya lebih ke itu dulu sih. Oke. Kalau dari Mbak Safira sendiri lebih mungkin lebih fokus pada diri sendiri ya. Untuk sekali Mbak Safira tadi sudah apa ya, berusaha untuk diri sendiri dan mencoba mengurangi rasa kurang percaya diri. Terus selanjutnya dari Mbak Jupita silahkan. Kalau dari saya, usahanya tuh belum yang terlalu berusaha banget sih Bu, karena masih selalu merasakan hal itu baru. Kayak misal mau post sesuatu gitu, tanya teman bagusnya yang mana, kalau yang bagus enggak, tapi lebih dari jujur dari ke teman gitu loh Bu, jadi memang harus validasi. Kalau misalkan Mbak Jupita mungkin ketika supaya bisa menangani rasa insecure itu menanyakan kepada upaya supaya lebih menguranginya. Oke. Mungkin selanjutnya dari Mbak Nafisa silahkan. Oke Bu, dari saya sendiri itu upayanya pas rasa insecure itu datang kayak karena minder dengan pencapaian ataupun kesuksesan dan teman-teman, kayak aku mikir lagi sih sebenarnya kayak potensiku tuh apa aja, itu mengingat juga afirmasi positif atau self talk positif kayak kayak aku tuh mampunya apa sih, oh aku ternyata mampu di sini. Jadi kalau misal aku nggak mampu di sini, emang bukan jalan dulu. Jadi kayak lebih ke self talk positif. Benar sekali Mbak Nafisa, lebih ke merasa dirinya oh saya positif juga gitu ya, saya bisa juga ya Mbak ya. Oke. Selanjutnya mungkin dari Mbak Nurma silahkan. Kalau dari saya tuh upayanya saya ini sih Bu, lebih nambah jam terbang buat ngobrol sama orang lain. Ya walaupun saya nggak suka basa-basi ya, jadi kalau dulu tuh emang parah banget, jadi kita ngobrol berdua ini sama siapapun itu ada beberapa momen hening sampai bermenit-menit, bahkan bukan lumayan lama. Tapi kalau sekarang udah agak mending, dan di situ ya masih ada sih jeda waktu hening itu setelah ngobrol, cuman nggak selama dulu. Jadi lebih bisa ngobrol lepas gitu sama orang lain. Cara dari Mbak Nurma sendiri lebih kayak mencoba untuk basa-basi ya, dan mencoba Nggak mencoba basa-basi, beda sih, kayak cuman ya ngobrolin apa gitu, cuman nggak yang basa-basi yang dibuat-buat banget gitu, enggak sih. yang penting ngobrol gitu ya. Iya. Oke. Baik, yang selanjutnya mungkin bisa dari Mbak Dani silakan. Kalau dari saya, karena saya tuh insecure itu kadang-kadang melihat di sosmed dan di Instagram gitu. Jadi kayak supaya saya tuh ya nggak bisa berbulan-bulan nggak buka Instagram. Itu ya, terus apa ya, kalau saya coba ini sih ke diri sendiri, kayak mungkin jalannya tuh beda gitu, kayak kamu mungkin berproses dulu di sini, tapi orang lain berprosesnya beda. Tapi nggak apa-apa, kamu berprosesnya di sini, pasti ada suksesnya masing-masing. Saat ini ya Mbak Dayu bisa berhenti dulu untuk membuka sosmed ya, untuk menangani rasa insecure tersebut. Oke, mungkin selanjutnya yang belum silakan Mbak Ajeng silakan. Dari saya sendiri selama ini sih caranya kayak saya berusaha buat ini kayak ya udah menikmati apa yang sudah saya dapatkan. Terus karena itu saya kan insecure sama kakak saya sendiri ya Bu. Jadi kayak saya malah jadi kayak berusaha menghindar gitu, jadi kayak berusaha menutup diri, karena ketika misalkan mereka punya pencapaian baru kayak dibahas, ini saya jadi kepikiran lagi. Terus misalnya kayak mereka tanya tentang
saya gimana segala macam, saya lebih kayak kepikiran. Kalau dari Mbak Ajeng sendiri lebih menghindari untuk dekat dengan saudara Mbak Ajeng ya, dibanding untuk mendengarkan omongan-omongan dari saudara-saudara Mbak Ajeng sendiri ya. Mungkin yang terakhir dari Mbak April ya, tadi belum. Silahkan Mbak April. Usaha itu apa ya? Ini ketika respons itu kayak misalnya pas orang ngomong kayak gitu kan awalnya kan kayak kepikiran ya kayak kenapa dia ya gitu kan, terus tapi ya udah tinggal aja gitu loh. Kalau dipikirin nambah-nambah kan nambah temen juga BB-nya gitu kan. Terus akhirnya belakangan ini tuh kayak nyoba apa ya, nyoba yang ngikut yang di sosmed kayak gitu, misal makan buah alpukat atau makan apa gitu, tapi ya kok masih apa namanya, karena alasannya juga kan karena pikiran juga mungkin ya. Jadi kayaknya kalau dulu itu mungkinnya gampang, kalau sekarang sih kayak lebih ke effortnya gitu sih, mungkin nyoba yang dari sosmed. Kalau misalnya dari Mbak April sendiri lebih menjaga pola untuk lebih sehat ya. Tadi teman-teman sudah memberikan upaya dari teman-teman untuk mengurangi rasa insecure tersebut, sangat berbahaya sendiri ya. Dan saya juga sangat mengapresiasi teman-teman karena sudah berusaha untuk mengurangi rasa kurang percaya diri tersebut, kurang rasa insecure tersebut seperti itu ya teman-teman. Dan seperti tadi di awal juga saya berharap teman-teman dengan adanya konseling kelompok ini, entah itu yang tadi teman-teman sudah upayakan atau nanti yang kita diskusikan untuk mengurangi rasa insecure tersebut, bisa efektif untuk teman-teman sendiri ya. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah 30 menit ya teman-teman, dan kita juga terbatas waktu, apakah untuk diskusi kita pada hari ini dapat dicukupkan? Nah, tadi juga kita belum mengenai kesepakatan untuk sesi selanjutnya ya teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan untuk sesi selanjutnya, bagaimana? Di hari yang sama dan jam yang sama ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup sesi konseling kita pada hari ini, saya izin menyimpulkan terlebih dahulu ya. Tadi untuk latar belakang teman-teman sendiri itu sangat ada yang sama, ada juga yang berbeda ya. Dari mulai teman-teman merasa insecure terkait karir, terkait pencapaian orang lain, terus juga dari teman-teman tadi merasa insecure terkait fisik juga, terkait mungkin fisiknya dari teman sendiri atau mungkin dari orang lain dan omongan orang lain. Terus juga tadi teman-teman juga ada yang merasa insecure kalau misalkan postingan di sosmed itu. Terus juga tadi ada yang merasa kalau misalkan orang lain itu berbicaranya itu lebih asik dibandingkan kita sendiri ya. Jadi teman-teman juga tadi sudah menyampaikan upaya yang teman-teman sudah usahakan sebelumnya, dan ya tadi juga saya mengapresiasi usaha dari teman-teman seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, karena tadi mohon maaf sekali tidak dimulai dengan berdoa, maka untuk sesi konseling ini mungkin kita tutup dengan doa ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan dan teman-teman luangkan untuk sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Kita bertemu
kembali ya di konseling kelompok pada pertemuan kedua ya. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Nah, berdoa tidak dibatasi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas latar belakang teman-teman merasakan insecure ya. Kemudian dari kita juga sudah membahas tentang cara teman-teman menangani rasa insecure yang dirasakan oleh teman kita sendiri. Terus sekarang ini kan kemarin juga sudah membahas tentang kesepakatan kita untuk konseling kelompok selama kita berlangsung. Nah, tapi kemarin itu kita lupa membahas tentang apakah untuk anggota kelompok kita sendiri ini bersifatnya terbuka atau tertutup. Bagaimana teman-teman? Tertutup. Ya, tertutup ya. Berarti nanti kalau misalkan kita ada konseling lanjutan, berarti hanya kita saja ya yang didengar. Nah, kayaknya di sini kurang satu ya konselingnya ya, konselingnya maksudnya dari Mbak Juvita ya. Teman-teman ada yang tahu nggak Mbak Juvita kemana? Izin. Mungkin nggak apa ya, kita tetap berlangsung ya sesi konseling kelompok kita pada hari ini meskipun anggota kelompoknya masih kurang. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi tentang konseling kelompok, di sini Ibu izin merecall kembali tentang latar belakang teman-teman, terutama tentang topik kita yaitu mengenai rasa insecure ya. Nah, di sini itu ada Mbak Numa ya. Mbak Numa sendiri ini merasa kalau misalkan orang lain itu kayak lebih asik untuk ngobrol gitu ya. Jadi Mbak Numa merasa apakah saya itu bisa nggak seperti orang lain gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada Mbak Gayu. Kalau Mbak Gayu sendiri itu tentang karir atau pencapaian orang lain juga ya. Nah, terus kalau dari Mbak Avril sendiri terkait sama seperti Mbak Gayu terkait pencapaian orang lain juga dan tentang fisik ya Mbak Avril. Nah, terus ada Mbak Safira. Mbak Safira itu minder sama saudaranya sendiri karena saudaranya itu lebih berprestasi dan pencapaiannya itu sudah tinggi gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada Mbak Nafisa. Mbak Nafisa di sini juga sama tentang karir ya Mbak Nafisa ya, tentang pencapaian orang lain ya. Terus di sini ada Mbak Nazla. Kalau Mbak Nazla itu insecure-nya tentang tubuh dan diri Mbak Nazla ya, minder terhadap teman-teman gitu ya. Oke. Terus yang terakhir itu ada Mbak Ajeng. Kalau Mbak Ajeng itu sama seperti Mbak Safira ya. Tadi karena saudara sendiri itu lebih berprestasi dan lebih pencapaiannya lebih jauh dari Mbak Ajeng sendiri seperti itu. Apakah benar terkait latar belakang teman-teman yang kemarin sudah kita bahas? Benar ya. Nah, di sini mungkin Ibu ingin melanjutkan kembali dan ingin bertanya kepada teman-teman, apa ya? Kapan sih kalian merasa rasa insecure itu muncul? Apakah baru kemarin atau sudah lama gitu? Apakah dapat dipahami teman-teman? Nah, mungkin ditunjuk atau mau berurutan? Gimana ini? Ada yang berurutan, ada yang ditunjuk, ditunjuk? Oke, dari mana dulu ya? Mungkin dari Mbak Gayu, silakan. Kalau saya tuh dari SM dari kita saat itu saya kan
dari gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Kak Nafisa. Kalau saya itu nggak ada sih Bu yang bilang, maksudnya apapun punya apa ya, kayak nyuruh saya buat kayak gini sebenarnya, tapi itu lebih ke targetnya saya yang akhirnya tuh saya nggak bisa mencapai itu. Ekspektasi saya yang terlalu berlebihan terhadap kayaknya aku bisa ini deh, aku bisa ini, tapi malah nyatanya enggak. Ya, berarti Mbak Nafisa juga karena kesadaran diri sendiri ya, pengennya kalau misalkan emang menyadari kalau apa ya, kayaknya aku kurang ini dan aku akan lebih baik gitu sebenarnya. Seperti itu Mbak Nafisa. Oke, baik. Mungkin yang terakhir silakan Mbak Safira. Kalau saya sendiri itu ya dari faktor luas sama diri sendiri. Kalau faktor luas itu ya dari kayak tante atau bude gitu, jelas kayak membanggain anak-anaknya gitu loh, kalau udah bisa, udah punya profesi sendiri lah, terus yang satu udah ikut lomba kayak gini-gini, terus kayak kamu loh kalah sama adiknya mbaknya kayak gini. Ya kan orang namanya juga masih proses gitu loh, maksudnya kan kemampuan orang kan beda-beda, tapi gara-gara omongan kayak gitu tuh jadi yang merasa apa ya, kayak apa emang aku terlalu apa juga apa ya ekstra atau gimana biar kayak mereka, tapi ya rasa ya bukan nggak pintar-pintar amat jadi ya rasa udah maksudnya jalanin apa yang udah aja gitu. Dari Mbak Safira sendiri karena emang ada omongan dari orang-orang sekitar ya, pasti rasanya nggak enak ya Mbak dibanding-bandingkan, pasti dari teman-teman juga merasakan ya kalau misalkan dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi itu orang terdekat, pasti rasanya nggak enak gitu ya. Oke, baik. Oke, karena tadi sudah saya menanyakan terkait bukti nyata dari teman-teman, apakah ada nggak bukti kalau misalkan yang membenarkan rasa insecure teman-teman itu benar gitu ya. Oke, nah di sini karena emang di pertemuan kedua ini kita fokus ke treatment. Nah di sini saya pengen kan kita udah beberapa pertanyaan dan membahas terkait rasa insecure teman-teman ya. Nah di sini saya pengen teman-teman menuliskan apa ya, salah satu hal yang bisa dari teman-teman bahwa apa ya, proses konseling ini tuh gimana gitu, kayak perasaan teman-teman setelah melakukan proses konseling ini tuh apa gitu. Kemudian teman-teman menuliskan juga hal yang ingin dirubah supaya rasa insecure teman-teman itu bisa istilahnya mereda, paham nggak teman-teman? Bisa dipahami? Nah mungkin bisa dibagikan terlebih dahulu ya kertasnya. Buat pulpen semua kan? Oke, baik. Untuk pertanyaannya tadi sudah dipahami, apakah mau diulang lagi? Yang pertama itu refleksi atau perasaan teman-teman setelah mengikuti sesi konseling komuk ini. Sudah. Terus hal yang ingin dicoba atau hal yang ingin dirubah supaya rasa insecure teman-teman itu mereda. Untuk waktunya kira-kira mau berapa menit? Atau selesai aja? 7 menit selesai 5 menit. Oke, 5 menit. Baik, kalau misalkan emang kurang dari 5 menit teman-teman udah selesai, ngomong aja ya. Oke, bisa dimulai ya teman-teman.
kurang dari 5 menit ya. Iya. Nah, setelah tadi teman-teman menuliskan di sini, saya ingin teman-teman mengungkapkan tentang yang tadi teman-teman tulis. Apakah berkenan? Oke, berkenan ya. Mau ditunjuk lagi atau secara urut? Banyak bisa. Bisa. Kayaknya tadi tuh panjang banget ya. Silakan Mbak Nafisa. Oke. Yang pertama untuk refleksi setelah mengikuti konseling kelompok itu, saya jadi ngerasa kalau dan juga tahu ternyata setiap orang itu punya insecure masing-masing, dan yang padahal kalau teman-teman di sini nggak ngomong insecure apapun, aku nggak tahu gitu. Karena kalian juga perfect gitu. Saya tidak melihat insecure itu gitu. Tahu juga kalau ternyata itu tuh ekspektasi dan target yang lalu segera ingin aku raih, dan ditambah bandingin sama orang lain punya insecure itu, dan itu ternyata bersumber dari diri saya sendiri karena target yang terlalu ingin diraih tapi tidak membedakan dengan jalannya orang lain. Terus hal yang ingin dicoba diubah itu saya ingin melakukan memprogres target saya dan juga impian saya itu sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan. Saya nggak yang melihat orang lain itu seperti apa, karena saya punya jalan saya sendiri. Terima kasih Mbak Nafisa. Kalau Mbak Nafisa sendiri mendapatkan pandangan ya, karena ternyata rasa insecure itu beda-beda ya Mbak Nafisa setelah mengikuti konseling ini, dan saya juga mengapresiasi Mbak Nafisa ingin mencoba berusaha untuk mengubah ya, untuk berusaha untuk mengejar target Mbak Nafisa. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Mbak Safira sih. Kalau saya hampir sama kayak Mbak Nafisa. Jadi refleksi dari konseling ini, ternyata dari teman-teman itu mengalami banyak ada rasa insecure sendiri. Padahal dilihat tuh kayak baik-baik aja, ternyata emang memiliki rasa insecure sendiri gitu. Jadi nggak ngerasa punya insecure sendiri gitu. Apalagi ada banyak teman-teman yang tentang pencapaian, ternyata nggak cuma aku sendiri, ternyata banyak yang mengalami gitu. Terus yang ingin diubah tuh tentang ini sih, kayak pikiran-pikiran yang seharusnya mengarah ke insecure, nggak mengarah ke insecure tapi malah bisa mengatasi gitu. Jauh lebih keren dan baik. Ya baik, Mbak Safira juga sama tadi mendapatkan pandangan kalau misalkan ternyata insecure itu banyak. Dan dari Mbak Safira ingin berusaha mengurangi pikiran-pikiran negatif. Kalau misalkan saya juga bisa mencapai tujuan saya juga. Terima kasih Mbak Safira. Saya juga mengapresiasi usaha Mbak Safira. Oke. Selanjutnya mungkin dari siapa ya? Mbak Najwa silahkan. Untuk yang pertama sebenarnya refleksi atau perasaan sama kayak teman-teman, kayak ternyata bagi kita yang ngalamin rasa insecure, dan saya nggak sendirian gitu loh. Terus merasanya tuh saya jadi ngerasa gitu kalau saya bisa menyalahin yang mungkin selama ini tuh saya pendam, karena saya nggak pernah cerita rasa insecure saya ke orang lain, ke apapun, ke teman-teman atau ke keluarga itu saya nggak pernah cerita. Terus hal yang ingin dirubah sih mengubah rasa insecure menjadi bersyukur. Masya Allah. Jadi kayak saya jadi ada motivasi untuk berubah, untuk mungkin mencoba baru dengan tadi kayak teman-teman, atau mungkin saya bisa mengenal pikiran-pikiran gaji saya. Hampir sama juga sama Mbak Nafisa dan Mbak Safira mendapatkan pandangan tentang orang lain juga. Terus kalau Mbak Najwa tadi words of the day untuk mengubah rasa insecure menjadi bersyukur.
ya, itu sangat masya Allah sekali. Mbak Nazla juga ingin merubah pikiran-pikiran negatif Mbak Nazla. Oke, terima kasih Mbak Nazla. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Gayu, silahkan. Kalau saya tuh senang sih Bu, karena di sini tuh bisa berbagi perasaan gitu loh. Bisa paham sama satu sama lain, dan juga sadar bahwa kayak insecure tuh bukan diri sendiri, tapi orang lain tuh yang kayak kelihatan kayak baik-baik aja tuh juga mengalami insecure itu Bu. Terus hal yang ingin dirubah itu lebih ke percaya diri aja sih Bu dalam bercerita. Jadi kayak jangan banding-bandingin, jangan dikit-bandingin sama karya orang lain, karena apa ya, setiap orang kan berproses itu beda-beda. Ternyata teman-teman kompak ya untuk profesinya sendiri ya, hampir sama ya. Dan kalau dari Mbak Gayu sendiri itu hal yang ingin dirubah tadi, ingin lebih bercerita ke orang lain supaya rasa insecure Mbak Gayu itu tervalidasi, apakah benar nggak sih ini gitu ya. Seperti itu ya Mbak Gayu. Ya, terima kasih Mbak Gayu, hebat juga Mbak Gayu. Terus selanjutnya mungkin Mbak Ajeng, silahkan. Buat perasaan sama kondisinya sih, saya ngerasa juga kayak bukan bisa masalah yang saya alami. Terus saya juga senang karena bisa bertukar cerita sama perasaan sama teman-teman yang kata juga ngalamin masalah yang bersama gitu. Terus hal yang ingin dirubah, saya pengen lebih beramat sih sebenarnya sama pencapaian orang lain. Terus saya pengen fokusnya ke diri saya sendiri gitu loh, nggak berpatok sama apa yang orang lain capai. Oke, untuk refleksinya juga hampir sama. Terus kalau dari hal yang ingin diubah itu, Mbak Ajeng ingin lebih fokus ke diri sendiri dan mungkin bisa jadi menghilangkan pikiran negatif kalau misalkan orang-orang itu lebih pencapaiannya lebih tinggi dari Mbak Ajeng gitu ya. Jadi ya udah fokus sama diri sendiri aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Selanjutnya dari Mbak Nirma, silahkan. Oke, kalau dari saya tuh rasanya juga jadi tahu sudut pandang dari teman-teman semua. Suasana saya juga menyenangkan dan banyak ilmu serta nambah relasi juga ya gitu. Untuk yang kedua tadi, hal yang dari diubah, yang ingin diubah, ada yang ingin diubah itu menerima diri saya sepenuhnya, karena itu kan asumsi saya sendiri, bukan dari orang lain. Nggak pernah ada yang bilang seperti itu. Oke, baik. Kalau Mbak Nurma sendiri Mbak Nurma sendiri mempunyai pandangan lain dari orang-orang gitu ya. Terus untuk hal yang ingin diubahnya, ingin tadi apa? Menerima diri sendiri ya, supaya bisa lebih ternyata aku juga punya pencapaian atau kebiasaan yang bisa bikin orang lain nyaman gitu ya. Mbak Nurma terkait sosial ya. Oke, dari Mbak Nurma, terima kasih. Selanjutnya terakhir Mbak April, silahkan. Buat refleksinya, perasaan yang setelah kejadian itu terus banyak ada pertanyaan juga yang kayaknya itu cuma pikiran saya gitu loh, kok saya insecure tentang ini atau itu. Terus hal yang ingin dicoba atau diubah agar insecure berkurang juga atau malah diberi. Terus yang kedua itu diubah nggak fokus ke pencapaian orang lain, itu sih dari diri sendiri. Oke, berarti kalau dari Mbak April sendiri ingin fokus ke diri sendiri dan nggak terlalu memikirkan pencapaian orang lain seperti itu ya, Mbak April. Begitu. Oke, baik Mbak April, terima kasih. Oke, sudah selesai terkait refleksi dan hal yang ingin diubah dari teman-teman. Saya harap mungkin setelah ini tadi rencana atau hal yang ingin diubah dari teman-teman bisa ditempel di kamar teman-teman supaya teman-teman ingat ketika merasa insecure, oh ini loh rencana aku selanjutnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena terbatasnya waktu, mungkin kita bisa cukupkan sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita menutup, izinkan saya mungkin
tambahkan terkait pertemuan kita pada hari ini. Tadi teman-teman juga sudah berdiskusi atau memberitahu kepada kita semua kalau misalkan kapan sih rasa insecure itu muncul gitu ya. Nah, teman-teman juga sudah tahu dan menyadari apakah rasa insecure itu ada bukti nyatanya atau tidak, apakah dari orang lain atau dari diri sendiri, dari kesadaran sendiri, dari perkataan orang lain gitu. Tadi ada yang hampir sama, ada yang bervariasi juga ya teman-teman. Nah, tadi juga teman-teman sudah merefleksikan sesi konseling kelompok kita pada hari ini ya. Ada yang mempunyai pandangan baru kalau misalkan ternyata rasa insecure itu beda-beda ya gitu ya. Terus setelah itu dari teman-teman juga sudah merencanakan usaha atau hal yang ingin diubah atau hal yang ingin dicoba setelah sesi konseling ini selesai ya. Semoga teman-teman bisa mencoba itu dan saya mengapresiasi usaha teman-teman yang ingin diubah tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup, karena tadi dimulai dengan doa, alangkah lebih baiknya kita ditutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Mungkin sekian, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga bahagia selalu dan rasa insecure itu bisa modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.